Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mengulang kembali tentang materi persamaan kuadrat dan mencari persamaan akar-akar kuadrat. Karena dari yang saya lihat dari tugas-tugas yang telah saya kerjakan kemarin, yang sebagian besar belum mengerjakan. Yang kedua itu masih banyak yang belum betul dalam menjawab soalnya. Kemudian yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua untuk mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kemarin dijelaskan kenapa a nya tidak sama dengan 0, karena untuk kalau a nya itu sama dengan 0 maka tidak akan menjadi persamaan kuadrat, karena 0 dikali x kuadrat itu akan sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Sehingga x disebut variabel, a disebut koefisien dari x kuadrat, b disebut koefisien dari x, dan c disebut juga konstanta. Kemudian ini contoh-contohnya. Ada x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0, 2t kuadrat plus t sama dengan 0, m kuadrat min 3 sama dengan 0, dan n kuadrat sama dengan 0. Contohnya x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Tadi kan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka a nya itu sama dengan 1 untuk x kuadrat plus 2x min 1, b nya akan sama dengan plus 2, dan c nya akan sama dengan negatif 1. Coba untuk yang b, maka a nya akan sama dengan 2, b nya akan sama dengan 1, c nya akan sama dengan 0. Untuk yang ketiga juga a nya sama dengan 1, b nya sama dengan 0, dan c nya sama dengan negatif 3. Untuk yang d, a nya sama dengan 1, b nya sama dengan 0, c nya juga sama dengan 0. Jadi a itu tidak boleh bernilai 0. Nah, yang kedua yaitu akan persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Ruas kiri ini yang bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi akar persamaan kuadrat itu adalah suatu nilai x yang menyebabkan persamaan tersebut itu bernilai 0. Persamaan ax kuadrat plus bx plus c nya itu bernilai 0, akan sama dengan 0. Misalkan ini negatif 8, kemarin ada salah cetak. X kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0, punya akan persamaan yaitu min 2 dan min 8. Maka kalau kita masukkan min 2 atau min 8 ke dalam persamaan ini, maka persamaan ini akan bernilai 0. Misal x kuadrat min 10x plus 16, kita ganti x nya dengan negatif 2, maka akan menjadi negatif 2. Sebentar. Iya betul. Bentar. Di sini x-nya
harusnya ini x-nya 2 dan 8 ya, 2 dan 8. Atau kita coba cek dulu ya sebentar. X min 10 dan min 16 berarti min 8 dan min 2. X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Ya, jadi X-nya itu sama dengan 8 atau X-nya itu sama dengan 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 8. Jika kita masukkan angka nilai 2 ke dalam persamaan, coba kita 2 kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0. Maka 4 min 10 kali 2 20 plus 16 sama dengan 0. Maka 4 dikurangi 20 negatif 16 plus 16 sama dengan 0. Maka negatif 16 plus 16 akan sama dengan 0. Seperti itu. Untuk nilai 8, jika kita masukkan ke dalam x kuadrat min 10x plus 16, maka itu akan hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk untuk mengetahui 2 dan 8 itu bisa kita cari menggunakan yang pertama ada pemfaktoran. Nah, yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua ada kuadrat melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Kemarin sudah saya singgung tentang faktoran yang bentuk x kuadrat plus bx plus c. Kita jadikan bentuk ini dengan p-nya p plus q sama dengan b dan p kali q sama dengan c. B, C. Maka akan didapat x sama dengan min p dan x sama dengan min q. Untuk bentuk yang ini ax kuadrat plus bx plus c. Jika a-nya itu mempunyai koefisien, maka kita bisa bentuk menjadi ax kuadrat plus p dikali ax kuadrat ax plus q dibagi a sama dengan 0 dengan p plus q sama dengan b dan p kali q sama dengan ac. Untuk bentuk yang kayak gini juga seperti ini. Tinggal kita masukkan saja nilai b dan nilai a nya itu berapa. X kuadrat min c sama dengan x min b dikali x plus b, dengan b nya itu c. Misal x kuadrat min 16, maka kita bisa bentuk x plus 4 atau x min 4, karena b nya kan akar dari c, maka akar dari 16 plus minus 4 plus 4, akar dari 16 adalah plus 4. Nah, ini untuk contohnya x kuadrat plus 5x plus 4, maka x plus 1 dikali x plus 4. Kan tadinya bentuknya x plus p x plus q sama dengan 0. X plus p nya p plus q sama dengan b.
atau maka P plus Q sama dengan 5. P kali Q sama dengan C. P dikali Q sama dengan 4. Maka bisa kita rubah P dan Q-nya adalah 1 dan 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 dikali 4 sama dengan 4. Seperti ini. Kita masukkan P dan Q-nya. Sehingga didapat akar persamaan X. Kemudian X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat menjadi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yaitu x plus p kuadrat atau x min p kuadrat. Contohnya, mari kita telaah dulu tahap metode ini. Dapat kita rubah bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. X plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Dengan P-nya itu, ini langkah-langkahnya kenapa bisa menjadi P B per 2A dan Q sama dengan C per A min B per 2A kuadrat. Jadi untuk melengkapi persamaan kuadrat sempurna bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini dengan P-nya sama dengan B per 2A dan Q-nya sama dengan C min C per A min B per 2A dikuadratkan. Ini kenapa bisa dapatnya P B per 2A dan Q C per A min B per 2A. Sini. Ini kan x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat plus q. Maka b per ax sama dengan 2p x dan c per a sama dengan p kuadrat plus q. Tinggal didapat p sama dengan b per 2a dan q sama dengan c per a min b per 2a dikuadratkan. Ini untuk contoh soalnya yaitu yang tadi contoh soal x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Kita rubah persamaannya menjadi x plus p kuadrat plus q dengan p-nya itu sama dengan b per a, b-nya kan 5, a-nya 1, maka 5 per 2 kali 1 sama dengan 5 per 2. Dan Q-nya itu sama dengan C per A min B per 2A kuadrat. C per A, C-nya itu 4, A-nya 1, maka 4 per 1 sama dengan 4. B per 2A dikuadratkan. Tadi kan B per 2A itu kan 5 per 2, berarti 5 per 2 dikuadratkan. Kemudian kita jumlah operasikan sehingga hasilnya adalah negatif 9 per 4. Kemudian x plus 5 per 2 kuadrat, P-nya kita masukkan 5 per 2, x plus 5 per 2 5 per 2 kemudian dikuadratkan, ditambah Q-nya itu negatif 9 per 4, ditambah negatif 9 per 4 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, kita kalikan dengan sekawannya, maka atau kita pindah ke ruaskan sehingga 9 per 4 kembali ke ruas kiri akan sama dengan positif. Kemudian x plus 5 per 2 kuadrat tetap. Kemudian ini kita kalikan sama-sama dengan akar, ini dikali akar, maka habis akar di suatu kuadrat di akar itu akan sama dengan bilangan itu. Kemudian ini kita akar 9 per 4 plus minus jangan lupa.
sehingga didapat X plus 5 per 2 itu sama dengan plus minus 3 per 2. Kemudian kita jabarkan, ini untuk plus 3 per 2, ini untuk minus 3 per 2. Maka didapat hasilnya negatif 1 dan X sama dengan negatif 4. Sama seperti tadi, X-nya akan didapat negatif 1 dan X-nya akan didapat negatif 4. Nah, untuk yang ketiga menggunakan rumus ABC. Rumusnya dari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sini kita di sini kan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. Untuk kenapa sih rumus ini bisa ditemukan? Bisa kita turunkan dari yang tadi melengkapi kuadrat sempurna. Jadi di internet sudah banyak pembuktiannya, bisa kalian cari untuk menambah wawasan. Jadi di sini karena saya mengajar materi, maka langsung saja ya. Jadi kita tinggal masukkan B-nya ke dalam rumus ini, kemudian A-nya juga ke dalam rumus ini, C-nya juga ke dalam rumus ini. Nah, ini untuk contohnya. Ada 4x kuadrat min 5x plus 1, maka A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 1. Jadi kan tadi bahan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 1. Kita masukkan B-nya, A-nya, C-nya, sehingga didapat 5 plus minus 3 per 8. Nah, untuk 1 kita 5 plus 3 per 8, dan untuk X2 5 min 3 plus 8. Jadi untuk lambang plus minus itu bisa kalian ada dua kemungkinan, jika plus 3 dan min 3 kayak gitu. Maka X akan didapat 1 per 4 dan X sama dengan 1. Nah, ini untuk soal yang kemarin, yaitu X kuadrat min 8X plus 7. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 7. Maka kita buat X plus P atau X plus N. X plus P, jadi kan kemarin kan bentuknya X plus P, X plus Q sama dengan 0. Jadi kita saya di sini menggunakan M dan N, sama saja. Jadi untuk kan tadi kemarin kan P plus Q, P kali Q sama dengan C, maka M kali N sama dengan C, C-nya 7. Dan M ditambah N sama dengan B, atau P plus Q sama dengan B. Kalau kalian bingung, sekalian tetap gunakan P plus Q. Di sini saya akan menggunakan M kali N. Jadi untuk bilangan di sini itu sembarang huruf. Jadi bisa kalian misalkan apapun. M plus N sama dengan negatif 8. Jadi untuk yang nilai memenuhi yaitu ada negatif 1 dan negatif 7. Karena negatif 1 kali negatif 7 itu sama dengan 7, dan negatif 1 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 8. Maka kita masukkan M dan N nya, negatif 1 dan negatif 7, X min 1 dan X min 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 dan X sama dengan 7. Nah, ini untuk melengkapi kuadrat sempurna juga seperti itu. Kita
buat tadi yang rumusnya X plus P kuadrat plus Q, dengan P-nya itu sama dengan B per 2A dan Q-nya sama dengan C per A min B per 2A dikuadratkan. Akan dihasilkan P-nya itu min 4 dan Q-nya sama dengan negatif 9. Kemudian kita masukkan P-nya dan Q-nya. Sehingga didapat X min 4 sama dengan plus minus 3. Maka X min 4 sama dengan 3 dan X min 4 sama dengan negatif 3. Maka akan didapat X-nya sama dengan 7 dan X-nya sama dengan 1. Sama yang seperti tadi. X sama dengan 1. X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Nah, yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Yaitu kita masukkan rumusnya B. Jadi di sini saya sudah memisahkan plus dan minusnya. B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A atau min B kurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi tadi rumusnya X1 X2 bisa kalian juga langsung min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka akan dihasilkan ini 8 plus minus 6 per 2. Kita masukkan saja. Kemudian bisa kita jabarkan mulai dari sini. 8 plus 6 per 2 atau 8 min 6 per 2. Sehingga sama dengan X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Sehingga terbukti dengan cara pemfaktoran atau melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC, semua akar-akar dari X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0, yaitu akar-akarnya dihasilkan sama, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Jadi untuk ketiga cara tersebut, maka hasilnya tetap akan sama, X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.